Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi ya teman-teman. Untuk kali ini masih seputar pupuk organik ya teman-teman. Menjaga kualitas dari tanah kita ya teman-teman. Banyak yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas tanah, di mana cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan pupuk organik ya. Pupuk organik ini paling mudah dibuat ya teman-teman, karena kadang kita tidak sadar dari makanan atau buah-buahan yang kita konsumsi sehari-hari, cangkangnya ataupun bekas buah-buahan sisa itu bisa menjadi atau bisa kita jadikan pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman. Kesuburan tanaman akan sangat bagus bila mana kita menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ini tidak ada efek samping terhadap tanah. Justru tanah akan bertahan lama kesuburannya, sehingga tanaman apapun yang kita tanam hasilnya akan maksimal dan akan bagus ya teman-teman. Jadi saya mengajak kepada teman-teman agar kita selalu memanfaatkan hal-hal yang sederhana yang ada di rumah kita yang berkaitan dengan tanam menanam ya teman-teman. Selain pupuk organik buatan juga, selain pupuk organik yang emang kita konsumsi sehari-hari dari sisa makanan, kita juga atau di lingkungan kita juga banyak juga pupuk organik buatannya yang sengaja diproduksi oleh pabrik, diproduksi oleh petani dan lain-lain, yang tujuannya sama, untuk memperbaiki kualitas daripada tanaman, daripada media tanamnya ya. Ini salah satu contoh ya teman-teman. Ini kebetulan sampelnya pupuk organik Patigan ya, ini mereknya Patigan. Tapi masih banyak juga di lapangan merek yang lain. Ini juga sama pupuk organik, yang di dalam pupuk organik ini sudah ada unsur hara yang lain yang dapat meningkatkan kualitas daripada media tanam ya ketika dicampur dengan media tanam. Nah, pupuk Patigan ini hampir sama dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Misalnya kita kohe ya, kotoran hewan, itu juga sama pengolahannya, pemakaiannya, campurannya juga sama ya teman-teman. Dan pada kali ini saya kembali mengajak teman-teman juga untuk mengenal salah satu pupuk yang untuk memperbaiki kualitas tanah ya teman-teman, yaitu pupuk asam humat ya, asam humat. Kenapa dibilang pupuk asam humat? Karena pupuk asam humat ini sangat bagus dan sangat mudah ya untuk memperbaiki kualitas tanah, terutama tanah-tanah yang sudah tidak subur ya teman-teman. Ini bila mana pupuk ini diimplementasikan, ini banyak tanaman-tanaman nih seperti di gambar produknya ini ya teman-teman. Bisa kita lihat ada jagung, ada padi juga ya. Ini bisa meningkatkan kualitas tanah sehingga hasil tanamannya bisa meningkat ya. Jadi mudahnya pupuk asam humat ini untuk mengembalikan kesuburan tanah. Ini kandungannya adalah humid acid ya, 90% ya teman-teman. Dan ini cara penggunaannya bisa dilarutkan dengan air ataupun bisa disemprot ya teman-teman untuk asam humat ini. Jadi emang banyak ya asam humat di pasaran. Ini saya kasih salah satu contohnya, yaitu asam humat DH ya. Baik, selanjutnya untuk asam humat ini kita lihat ya teman-teman informasi yang lainnya. Ya mudah-mudahan ini informasi bisa bermanfaat dengan teman-teman ya. Kalau yang ada yang kurang jelas bisa dimasukkan ke komen pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah saya akan jawab ya. Yang pertama, manfaat asam humat ya teman-teman. Asam humat berbentuk tepung larut air yang berfungsi untuk
sebagai material pembedah tanah dan pengkondisian unsur hara agar lebih mudah dan efisien diserap oleh tanaman. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, yaitu untuk memperbaiki kualitas daripada tanah ya teman-teman, sehingga vitamin-vitaminnya kembali normal. Ketika diberi pupuk pun dia akan mudah diserap oleh tanaman ya, sehingga tanaman bisa lebih maksimal pertumbuhannya. Nah, ini bisa kita lebih jelas lagi ya teman-teman, lebih jelas lagi cara penggunaan asam humat, yaitu mudah saja ya teman-teman, yaitu tadi kan bisa dilarutkan dengan air ya, atau bisa ditabur langsung, atau bisa dicampur dengan pupuk organik yang tadi udah saya sebutkan di depannya. Jadi ini bisa berfungsi untuk lebih menyuburkan lagi tanah, sehingga unsur haranya bisa kembali normal lagi dan bisa digunakan untuk tanaman seperti biasa ya teman-teman. Asam humat ini sudah banyak diimplementasikan di daerah saya dan hasilnya alhamdulillah bagus ya teman-teman. Ini harganya untuk asam humat yang ini, kebetulan untuk yang DH19 ini adalah asam humat yang kualitas bagus ya teman-teman. Ini harganya sekitar 50 sampai 55.000 rupiah. Ini DH100 bukan 19, maaf 190. Artinya ini tingkat kelembutannya sangat lembut sekali ya teman-teman. Kalau tingkat kelembutannya lebih besar itu harganya akan lebih murah. Itu disesuaikan dengan kondisi kelembutan daripada asam humatnya dan bahan aktifnya. Nah, demikian teman-temannya informasi asam humat, informasi awal. Kapan-kapan kita akan ulas lagi lebih mendalamnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.